Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kalian semua. Masih tetap dalam pembelajaran seni budaya online. Kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam pengertian serta teknik dalam cara menggambar ilustrasi, ya. Menggambar ilustrasi pada kelas 8. Ya, anak-anak yang ada di rumah, semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam mengikuti pembelajaran kali ini kalian bisa mengerti. Tolong nanti diamati serta dimengerti ya materinya, jangan hanya dilihat saja. Kemudian setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas di akhir pembelajaran setelah materi akan saya jelaskan kali ini. Menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi yang pertama, siswa diharapkan mampu, ini ya pengertian jenis gambar ilustrasi itu objek, teknik serta langkah-langkahnya. Tujuannya adalah satu, siswa mengerti pengertian menggambar ilustrasi. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi jenis gambar ilustrasi. Ketiga, tujuannya adalah siswa mengidentifikasi jenis model atau bentuk model gambar ilustrasi. Terakhir adalah kalian bisa mempraktekkan atau membuat gambar ilustrasi dari berbagai macam jenis atau salah satu jenisnya saja. Kemudian secara etimologi, pengertian menggambar ilustrasi itu berasal dari kata illustrare yang artinya penampakan, kemuliaan, cahaya, penerangan, dan penggambaran secara hidup ya, secara hidup. Jadi seperti itu ya secara etimologi. Kemudian bisa juga hasil visualisasi ya, dari suatu tulisan, teknik, drawing, lukisan, fotografi. Jadi foto itu juga boleh atau bisa digunakan sebagai gambar ilustrasi juga. Jadi secara umum menggambar ilustrasi kalian nanti bisa dicatat nanti ya, adalah menjelaskan atau memperjelas. Nanti bisa lihat di buku paket, memperjelas ide cerita atau narasi dengan menggunakan gambar atau menjelaskan keadaan, peristiwa atau kejadian ya, atau cerita atau narasi dengan menggunakan gambar. Sekarang jenis-jenis gambar ilustrasi namanya. Jenis-jenis gambar ilustrasi yang pertama adalah kartun. Kemudian yang kedua karikatur, komik, karya sastra serta vignette. Karena banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini yang kita pelajari hanya 5 jenis gambar ilustrasi. Kartun, tokoh manusianya maupun hewan berisi cerita humor, lucu. Cerita lucu. Kemudian sifatnya itu menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petro dan Gareng karya Tatang ya. Tatang S itu mempunyai satu karya yaitu Petro dan Gareng, digambarkan secara lucu, jadi orang melihat itu kesannya itu humor. Kemudian yang kedua adalah karikatur. Karakter dari objek-objeknya ini dilebih-lebihkan. Lucu juga ada di situ, kemudian unik. Nah, terkadang ini di dalam karikatur ini mengandung kritikan atau sindiran terhadap kehidupan sosial atau politik atau apa itu. Nah, biasanya objeknya ini deformatif atau dirubah bentuknya. Akan tapi tetap karakternya tetap ada, manusia tetap manusia. Cuma biasanya ciri-ciri ada kepalanya itu lebih besar, tapi badannya kecil, itu dideformasi, dirubah bentuknya. Kesannya supaya lucu, menarik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah komik. Komik ini sama artinya dengan cergam atau cerita bergambar. Nah, bentuk komik bisa berupa buku, berlembar-lembar cerita, atau bisa singkat. Ya, komik singkat atau disebut sebagai komik strip. Ingat ya, komik strip atau komik singkat. Hanya beberapa lembar saja. 1 lembar atau 2 lembar ceritanya sudah selesai. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti cerpen gitu ya. Ceritanya pendek, selesai gitu aja.
Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi karya sastra. Jadi ilustrasi karya sastra, nah ini contoh-contoh kartun tadi ya. Kartun, kemudian karikatur, kemudian komik, kemudian karya sastra. Ini contoh gambarnya seperti ini. Nanti kalian bisa melihatnya ya. Ada karya sastra misalnya di sini menceritakan tentang keong mas. Nah, seorang ibu menemukan keong mas, ternyata di dalam keong mas itu wujudlah seorang gadis yang cantik seperti itu. Akhirnya diambil salah satu inti ceritanya, seorang nenek menemukan keong dan keongnya itu muncul. Nah, gambar ini mewakili dari cerita. Supaya apa tujuannya? Supaya cerita itu menarik. Ya. Jadi cerpen misalnya judulnya misalnya tentang Joko Tarub. Joko Tarub di inti ceritanya itu di mana? Nah, supaya apa? Supaya orang itu keinginan untuk membaca itu tertarik. Kalau hanya sekedar tulisan saja, nah, ya mohon maaf ya. Misalnya kasih judul misalnya keong emas, gitu. Orang tanda tanya. Tapi kalau ada lukisannya atau gambarnya, supaya nah gambar itu harus berhubungan dengan ceritanya. Nggak boleh ceritanya tentang keong emas tapi isinya tentang Joko Tarub. Jadi nggak nyambung. Harus nyambung ya. Itu kuncinya di situ, harus nyambung. Jadi terus menarik, bagus sekali. Jadi setiap cerpen, karya sastra atau apa cerita apa itu boleh di sisipi gambar di situ yang gambarnya itu ada hubungannya dengan isi karya sastra tersebut. Kemudian fignet atau hiasan. Fignet itu hanya mengisi atau sebagai pengisi sebuah cerita atau narasi, atau dapat disisipkan dalam gambar ilustrasi berupa fignet. Berbentuk dekoratif seperti ini, misalnya pernikahan antara Dedi dan Martha. Coba seandainya nggak ada vignetnya, gambar-gambar pendukung di sampingnya, hanya tulisan saja, kira-kira menarik nggak? Nah, jawabannya kurang menarik. Maka di situ ditambahi dengan vignet. Nah, nanti kalian bisa lihat gambar-gambar vignet di Google atau di YouTube, kalian nanti bisa melihat di situ ya. Silakan. Nanti biar tidak hanya gambar yang saya contohkan di sini aja, jadi banyak lagi yang ada di media-media lain atau di buku paket juga ada. Selanjutnya adalah bentuk objek, dibagi menjadi 3 ya. Manusia sudah jelas ya, objek manusia, tumbuhan dan hewan. Nah, usah diperjelas, nanti bisa lihat di buku paketnya. Kemudian kita teknik dibagi menjadi 2, teknik basah dan teknik kering. Kemudian teknik kering tanpa pengencer, tanpa air atau minyak. Contohnya pensil, arang, krayon, pastel krayon, charcoal, pulpen. Nah, pulpen itu termasuk kering ya. Kemudian teknik basah menggunakan pengencer air dan minyak. Saya yakin kalian bisa mengerti masalah benda cair dan benda padat atau benda gas. Kalau menggunakan benda cair berarti sifatnya cair, menghubungkan sifatnya cair berarti cat air atau cat minyak menggunakan pengencer minyak seperti itu. Contohnya seperti cat akrilik, tinta bak, cat air, cat minyak dan sebagainya. Selanjutnya langkah-langkah anak ya. Langkah-langkah dalam atau tahapan dalam menggambar ilustrasi. Yaitu yang pertama menentukan tema ya. Menentukan tema berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua menentukan jenis gambar, apa yang akan digambar. Kemudian yang ketiga irama, komposisi, proporsi. Ini seperti di bab 1 ya, atau prinsip menggambar kita gunakan di sini. Kemudian membuat sketsa, kita awali setelah menentukan gambar apa objeknya, kita membuat sketsa, kemudian memberikan asiran atau warna pada objek gambar karakter cerita tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi teknik-teknik kalian nanti bisa menggunakan teknik kering misalnya arsir, linier, kemudian dusel dan sebagainya. Kemudian teknik cair menggunakan akuarel, blok, plakat. Teknik basah menggunakan teknik akuarel, teknik plakat, teknik blok dan sebagainya. Untuk mengenal tokoh-tokohnya nanti kalian bisa lihat di buku ya. Ada tokoh Basuki Abdullah, lahir
tanggal 25 Januari 1915. Beliau meninggal pada 5 November 93 ya, di umur 78. Salah satu tokoh ini adalah tokoh seniman lukis juga seniman ilustrasi. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya, akan saya share di lembar tugas di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dipelajari lagi di buku paketnya atau melihat video ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.